sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Shalom Kids, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan yel-yel kita. Mari bangkit berdiri dan kita nyanyikan yel-yel kita. Ayo semangat adik-adik. 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids. Sekali lagi adik. 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids. 3G itu adalah Grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan Go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan Kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini Bapa. Kami masih ada, itu bukti bahwa Engkau setia menjaga kami Tuhan. Bapa, sekarang kami akan mulai ibadah online 3G Kids kami. Engkau tuntun sertai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari adik-adik, kita tepuk tangan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik, kita masih terus memuji Tuhan.
Kita bersuka cita karena kita bertemu dengan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 oh, wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 oh, wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeah, berkemuliaan bagi Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita memberikan persembahannya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, sekarang kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati apa yang kami beri Tuhan, agar berguna untuk pelayanan gereja-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah, dititipkan kepada orang tua, dan dibawakan ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Persiapan hati kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi kehidupan kita. Baik adik-adik, kita akan nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan
adik-adik akan menyembah Tuhan, lebih sungguh menyembah Tuhan, kita bersyukur Tuhan selalu menyertai hidup kita, Tuhan selalu melindungi hidup kita. Sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang perkasa. Haleluya. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Angel. Shalom Kids, apa kabar semuanya? Kak Angel sangat bersuka cita kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Walaupun sampai saat ini kita masih beribadah secara online, tapi Kak Angel berharap kasih dari Tuhan selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada ya adik-adik semua. Nah adik-adik semua, pada hari ini kita mempunyai cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari semuanya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari adik-adik semua kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami telah memuji meninggikan nama-Mu Bapa, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, menjamah hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh di dalam hati kami, menjadikan kami pribadi yang dewasa, semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Angel ingin mengingatkan kepada kita semua, apakah adik-adik di rumah sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang telah diberikan? Apakah adik-adik juga telah mengerjakan aktivitas yang telah diberikan? Wah, luar biasa semuanya. Kak Angel berharap walaupun kita masih beribadah secara online, tapi adik-adik tetap bertumbuh di dalam Tuhan ya. Nah adik-adik, pada hari ini kita mempunyai cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ceritanya tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, yang terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang firman Tuhan dengan cara yang baru. Kita akan bersama-sama menyaksikan drama yang telah disiapkan oleh kakak-kakak kita. Mari adik-adik semua kita duduk dengan tenang, kita bersuka cita, kita akan menyaksikan dramanya. Ada seseorang yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak yang bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai hidup melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu.
tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu lalu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Wah, adik-adik, sangat luar biasa ya cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita telah menyaksikan bahwa anak bungsu tersebut ketika dia meminta harta milik ayahnya, kemudian dia pergi ke negeri yang jauh, dia berfoya-foya dengan harta tersebut, dan terjadi kelaparan, kemudian dia kesusahan, dan akhirnya dia membuat keputusan untuk kembali kepada bapaknya. Dia mengakui kesalahannya, dia meminta maaf, kemudian bapaknya dengan belas kasihan memeluk dia dan memaafkan dia. Nah, adik-adik, apa yang ingin Kak Angel sampaikan kepada adik-adik semua? Yang pertama adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berhati-hati untuk membuat suatu keputusan di dalam hidup kita. Kita lihat dari anak bungsu tersebut, ketika dia membuat keputusan meminta harta milik ayahnya, dia menjualnya, dia berfoya-foya, kemudian pada suatu musim terjadi kelaparan, dia pun kesusahan. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa setiap keputusan yang kita buat, kita akan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Belajar untuk berhati-hati membuat keputusan dari masa kecil kita ya adik-adik, agar pada masa yang akan datang kita tidak menyesali atas keputusan yang telah kita buat. Nah, adik-adik, pelajaran firman Tuhan yang kedua yang ingin Kak Angel sampaikan kepada kita semua adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang berani untuk mengakui kesalahan kita. Karena kita mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan. Ketika kita mengakui kesalahan kita, kita meminta maaf, maka Tuhan akan mengampuni kita adik-adik. Nah, adik-adik, kita belajar ya dari cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, dari masa kecil kita harus berhati-hati membuat keputusan di dalam hidup kita, agar pada hari-hari ke depan, pada masa-masa yang akan datang, kita tidak menyesali perbuatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang berani. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita pernah melakukan kesalahan kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi adik-adik, kita belajar untuk menjadi pribadi yang berani untuk mengakui kesalahan kita. Kita meminta maaf karena kita mempunyai Bapa yang baik yang akan mengampuni kesalahan kita. Nah, adik-adik, sekian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa ya untuk menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-13 yang ada di bawah sini. Dan adik-adik juga jangan lupa mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Nah, ibadah kita sudah selesai. Mari adik-adik semua kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membuat keputusan-keputusan yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi pribadi yang berani untuk
mengakui kesalahan kami Tuhan, dan kami datang kembali kepadamu, dan kami tidak mengulangi kesalahan yang kami buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami Tuhan. Biarlah pelajaran firman Tuhan pada hari ini dapat bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak 3G Kids 1 minggu ke depan ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Engkau melindungi kami Tuhan. Bagi yang sudah memulai sekolah Tuhan, Engkau memberikan hikmat, memberikan pengetahuan. Biarlah anak-anak-Mu dapat menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan. Memberkati keluarga-keluarga kami Tuhan. Biarlah kami selalu dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai, melindungi kita semua mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Sampai jumpa. Bye. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa pelajaran firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh guru-guru ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Cinta.